Bab 51. Maafkan aku istriku. Renata. Renata yang baru saja selesai mandi, bergegas keluar hanya dengan memakai bathrobe. Renata. Bima kembali berteriak marah. Ada apa? Kenapa Tuan berteriak? Bima melempar surat gugatan cerai itu di depan Renata. Apa-apaan ini? Kenapa tiba-tiba aku sudah mendapatkan surat ini? Renata mengambil amplop yang tadi sempat melayang ke wajahnya. Dengan cepat Renata membuka amplop itu. B1 birnya tertarik ke atas saat mengetahui isi dalam amplop itu. Ternyata harimau ini marah besar, karena mendapat surat panggilan sidang gugatan cerai. Renata tersenyum smirk. Apa-apaan ini, Renata? Di sana sudah tertulis surat panggilan dari persidangan. Memangnya kurang jelas? Renata. Bima mencoba menahan emosinya. Kedua tangannya terkepal erat. Aku sudah bilang padamu, aku ingin memperbaiki semuanya dan aku juga tidak akan pernah menceraikanmu. Wajah Bima memerah. Amarahnya memuncak. Bagaimanapun, dia tidak akan melepaskan Renata dengan mudah, apalagi kalau Renata harus jatuh ke tangan Aldrian. Dia memang akan menceraikan Renata, tetapi nanti, setelah usia pernikahan mereka 1 tahun. Aku sudah bilang kalau aku akan menceraikanmu setelah pernikahan kita genap 1 tahun, tapi kenapa kau tidak mengerti juga? Bima kembali berteriak marah. Apa bedanya sekarang atau 1 tahun nanti, Tuan? Sekarang ataupun nanti, tetap saja, ujung-ujungnya kita akan bercerai. Renata tidak kalah tajam menatap pria itu. Selama ini, hampir setiap hari dia terus mencoba melupakan pria itu dan menghapus nama laki-laki itu dari hatinya. Renata sadar, sebesar apapun cinta yang dimilikinya untuk pria itu, tetap saja Bima tidak akan pernah melihatnya sama sekali. Meskipun semenjak kejadian malam itu sikap Bima terkadang baik, tetapi Renata tidak ingin terlena. Dia akan tetap melupakan pria itu. Bercerai dan menjauh dari Bima adalah jalan satu-satunya agar ia bisa melupakan pria itu. Aku tidak akan pernah menyetujui perceraian ini, Renata, tidak akan pernah. Tuan. Aku hanya mempermudah agar Tuan bisa hidup bahagia dengan Nona Sinta, tetapi kenapa Tuan tidak mengerti juga? Apa perlu, saat ini aku mengatakan pada istri tercintanya Tuan, kalau aku adalah istri pertama Tuan muda. Tuan hanya tinggal datang ke pengadilan dan menyetujui gugatan cerai itu, setelahnya, hubungan kita selesai. Lagi pula, bukankah hubungan kita ini hanya di atas kertas? Renata. Bima menarik tubuh perempuan itu. Tangannya bergerak mencengkeram rahang Renata. Dengar baik-baik. Aku tidak akan pernah menceraikanmu. Tidak akan pernah. Apalagi kalau alasanmu bercerai adalah Aldrian. Bima menatap tajam ke arah Renata. Bola matanya memindai wajah cantik itu. Mungkin memang benar, dulu Bima menganggap kalau pernikahan mereka adalah pernikahan di atas kertas. Namun, seiring berjalannya waktu, entah mengapa Bima berubah pikiran. Kedua mata Renata berkaca-kaca. Perempuan itu meringis, merasakan sakit. Melihat Renata kesakitan, Bima melepaskan cengkeraman tangannya. Pria itu melayangkan tinjunya pada tembok, tepat di sebelah wajah Renata. Renata memejamkan matanya, ia sungguh terkejut melihat reaksi Bima. Bukankah laki-laki di depannya ini tidak menginginkannya? Lalu kenapa dia harus marah? Bukankah ini yang dia inginkan? Dia bahkan pernah mengatakan kalau dia ingin menceraikan aku di hari pertama pernikahan kita, tetapi, kenapa dia marah besar saat aku ingin bercerai darinya? Bisakah kau sekali saja menuruti keinginanku, Ren? Bima menatap wajah cantik Renata.
Pria itu mencoba mengendalikan emosinya. Tidak bisakah kita berdamai dan menjalani pernikahan ini dengan benar? Aku. Bima tidak melanjutkan ucapannya saat melihat perempuan di depannya itu menangis. Bukankah kau sendiri yang mengatakan akan memenuhi wasiat ibuku? Lalu, kenapa sekarang kau menyerah? Renata memejamkan mata mendengar ucapan Bima. Air matanya mengalir seiring rasa sakit di hatinya. Seketika, bayangan Nyonya Erika saat di rumah sakit terlintas. Dari awal aku ingin berjuang, tapi saat aku melihat kau menikah lagi dan dengan jelas tidak menginginkan aku berhenti berjuang. Aku tidak ingin jatuh ke dalam jurang yang nantinya hanya akan membuatku semakin terluka dalam. Aku mencintai Bima, karena itulah, aku tidak ingin terus bersamamu. Bab 52. Aku menikah dengan dia karena aku mencintainya, Ren. Aku sudah bertahun-tahun menjalin hubungan dengannya. Ucapan Bima bagai ribuan panah yang menghujam jantung Renata. Aku tidak bisa meninggalkannya begitu saja karena aku mencintainya. Bima menatap Renata yang kini memejamkan matanya. Aku tidak mungkin meninggalkan dia demi pernikahan kita, lanjut Bima lagi, tanpa sadar kalau semua kata-katanya menghancurkan hati perempuan di depannya itu. Kalau begitu, kenapa kau harus marah dengan surat panggilan itu? Renata yang tersadar saat rasa sakit menyerang hatinya, sekuat tenaga kembali menetralkan perasaannya. Karena aku tidak ingin bercerai denganmu, Renata. Aku ingin memenuhi wasiat ibuku. Aku takut ibu tidak tenang di sana karena aku mengingkari janjinya. Renata tertawa lirih mendengar ucapan Bima berikutnya. Ingin memenuhi wasiat terakhir Nyonya Erika. Tapi dengan cara mengorbankan aku. Kau sungguh hebat tuan muda. Tatapan mata Renata berubah tajam. Perempuan itu menghapus air matanya. Tidak lagi, Renata. Kau tidak boleh menangis lagi. Kau tidak boleh lemah. Bukan ini yang diinginkan Nyonya Erika, Bima. Biyati yang sedari tadi mendengarkan pertengkaran Renata dan Bima, akhirnya tidak tahan. Perempuan itu sungguh tidak tega melihat putrinya begitu menderita. Renata dan Bima menoleh ke arah suara. Ibu, ucap mereka bersamaan. Ibu ada di sini. Bima menatap Biyati dan Renata bersamaan. Ini baru saja sampai beberapa jam yang lalu. Biyati menatap menantu sekaligus mantan majikannya yang terlihat terkejut. Bima, bukan ini yang diinginkan oleh Nyonya Erika. Ibu. Renata mencoba menyela ucapan ibunya. Suamimu harus tahu, Renata. Agar dia tidak salah paham padamu. Biarkan saja Bu. Biarkan Tuan Bima salah paham. Toh, dari awal pernikahan, dia juga sudah salah paham, jawab Renata. Rasa sakit di hatinya membuat Renata tidak peduli apapun. Keinginannya saat ini hanya ingin segera terlepas dari Bima agar tidak semakin hancur dan terluka. Ibu hanya ingin menjelaskan, kalau kamu juga sama-sama korban. Kamu tidak bersalah karena dari awal kamu tidak tahu kalau Nyonya Erika benar-benar ingin menikahkan kamu dengan Tuan Bima. Jadi, sebelum ibuku meninggal kalian sudah tahu kalau ibu akan menikahkan aku denganmu, Renata. Bima menghentikan perdebatan ibu dan anak itu dengan wajah terkejut. Nyonya Erika tidak pernah mengatakan pada ibu kalau dia akan menikahkan kamu dengan Renata, Bima. Tapi Nyonya Erika pernah mengatakan pada Renata. Hanya saja, saat itu Renata hanya menganggapnya sebagai angin lalu. Biyati menjelaskan dengan suara lembut. Tapi tetap saja, kalau dari awal kalian sudah tahu kalau ibuku akan menikahkan aku dengan Renata bukan. Pantas saja semua dokumen pernikahan sudah lengkap di tangan Pak Dika,
itu karena kalian sudah bekerja sama dengan ibuku. Bima berteriak marah di depan Biyati. Sementara Renata mengepalkan tangannya, merasa tidak terima karena pria itu membentak sang ibu. Saat itu Pak Dika memang meminta semua dokumen pribadi Renata, tapi ibu tidak tahu kalau semua itu ternyata dipakai untuk memenuhi berkas persyaratan pernikahan. Biyati tetap dengan sabar mencoba menjelaskan. Bohong. Kalian berdua pasti bohong. Kami tidak berbohong. Sela Renata tidak terima. Kalian semua pembohong. Kalian sangat tahu kalau aku sangat mencintai Sinta, tapi kenapa kalian berdua menyetujui keinginan ibuku? Bima masih berteriak marah. Memangnya apa kekurangan Sinta, Sam? Nona Sinta hanya menginginkan uangmu. Wanita itu tidak pernah benar-benar mencintaimu. Renata berteriak lantang. Akhirnya, rahasia yang selama ini ia dan ibunya simpan, terkuak sudah. Namun, Renata sangat yakin, kalau pria di depannya ini pasti tidak akan pernah percaya dengan semua ucapannya. Renata, biarkan saja, Bu. Biarkan saja dia tahu semuanya, potong Renata pada Biyati. Nyonya Erika sangat menyayangimu, dia tidak ingin suatu hari Tuan menyesal karena telah memilih perempuan yang salah, karena itulah, Nyonya Erika akhirnya memutuskan menikahkan aku denganmu, Tuan Bima. Teriak Renata sambil menatap Bima dengan tajam. Pria itu tampak mengeraskan rahangnya, tidak terima dengan ucapan Renata dan Biyati. Jadi benar, kalau selama ini kau telah menikah dengan pembantu itu, Bima. Suara teriakan seseorang mengagetkan mereka bertiga.